Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizal Ananda dari Kebidanan 1A NIM 2307008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Next. Pengertian sistem saraf. Sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubungan, berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, mata, telinga, hidung, mulut, kulit, serta semua saraf yang ada di dalam tubuh. Next. Selanjutnya ini ada struktur saraf. Ada dendrit, nukleus, akson, badan sel, nodus Ranvier, terminal akson, sel Schaumann, selubung Millen. Next. Nah, otak. Otak ini sebagai remote-nya pergerakan kita. Jadi kalau nggak ada otak kita terganggu, pasti seluruh tubuh yang ada sistem tubuh yang ada di kita juga kemungkinan besar akan terganggu juga. Nah, otak ini dibagi menjadi 3. Ada otak besar, otak kecil, otak tengah. Otak besar ini disebut juga dengan cerebellum. Otak besar terdiri dari 2 belahan, otak kanan, otak kiri. Kedua belahan otak besar tersebut dihubungkan oleh korpus kolosom yang berfungsi untuk menyeimbangkan aktivitas kedua belah otak. Otak belahan kanan mengendalikan tubuh bagian kiri dan sebaliknya, otak belahan kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Nah, selanjutnya ini ada otak kecil, disebut juga cerebellum. Otak kecil ini terletak di bawah otak besar. Otak kecil juga dibagi menjadi 2. Ada belahan kanan dan belahan kiri. Kedua belahan otak kiri berfungsi untuk dihubungkan oleh jembatan Farol. Fungsi otak kecil adalah mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja saat otak bergerak. Selanjutnya ada otak tengah atau disebut juga dengan mesencephalon. Otak tengah terletak di bagian depan otak kecil dan jembatan Farol. Otak tengah merupakan lobus optik, yaitu sebagai pusat refleksi mata dan pendengaran. Otak tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Next. Nah, di sini kita lanjut ke proses mekanisme jalannya impuls. Proses bagaimana penghantaran impuls melalui saraf dimulai dengan adanya rangsangan atau stimulus pada ujung akhir dendrit pada sel saraf atau neuron. Saat rangsangan tersebut terjadi, sel saraf akan menghasilkan potensi aksi atau sinyal listrik yang melintasi sel saraf dari ujung dendrit menuju ujung akson. Next. Nah, saraf otonom. Saraf otonom ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri sendiri. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Nah, yang kedua ini sistem parasimpatik. Sistem ini digunakan menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Next. Nah, jenis-jenis saraf. Jenis-jenis sel saraf. Yang pertama ada neuron sensorik.
Neuron sensorik juga dikenal dengan sel saraf aferan, bertanggung jawab untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh. Mereka mengubah rangsangan ini menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak atau ke susun tulang belakang untuk diproses lebih lanjut. Neuron sensorik memungkinkan manusia untuk merasakan rangsangan seperti suhu, sentuhan fisik, suara, dan cahaya. Neuron motorik. Sel saraf eferen adalah sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor otot, dan kelenjar-kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf ini juga berperan dalam mengkoordinasikan gerakan dan respon motorik tubuh. Neuron motorik memicu kontraksi otot yang diperlukan untuk bergerak, melakukan aktivitas fisik, merespon rangsangan yang diterima. Yang ketiga ini ada neuron hubungan atau interneuron. Neuron konektor berada di antara neuron sensorik dan neuron motorik. Mereka bertindak sebagai penghubung atau menyambung antara dua neuron tersebut dalam jaringan saraf sehingga memungkinkan koordinasi yang tepat antara neuron sensorik dan neuron motorik. Next. Nah, di sini ada gangguan sistem saraf. Yang pertama ini ada bell pulse. Nah, bell pulse ini adalah kondisi lumpuhnya saraf wajah akibat peradangan dan pembengkakan saraf yang mengontrol otak pada salah satu sisi wajah. Biasanya itu di sebelah ini di sebelah wajah misalnya contohnya. Dia tidak bisa digerakkan, jadi nggak bisa senyum atau sudah lumpuh intinya. Nah, yang kedua ini ada epilepsi. Nah, epilepsi ini sendiri merupakan gangguan sel-sel otak akibat aktivitas kelistrikan yang berlebihan di otak. Bentuknya itu biasanya kayak kejang-kejang, tapi nggak semua yang kejang-kejang itu karena epilepsi ya. Kejang-kejang epilepsi atas diagnosis dokter spesialis saraf sehingga pasien minum obat dalam jangka waktu panjang. Epilepsi ini biasanya nggak tentu dia nanti tiba-tiba dia epilepsi kejang-kejang, jadi kita nggak ada yang tahu kapan epilepsi itu akan terjadinya. Nah, yang ketiga ini Alzheimer. Alzheimer ini adalah penyebab umumnya dari demensia sih. Selama sakit berlangsung, zat kimia dan struktur otak berubah sehingga menyebabkan kematian sel-sel otak. Demensia ini demensia ini nih biasa penyakit orang-orang tua yang kehilang memori, perubahan suasana hati, masalah dengan komunikasi dan penalarannya. Jadi Alzheimer ini banyak mengganggu sistem saraf pada lansia. Next. Nah, cara mengatasi dan mencegah gejala gangguan sistem saraf ini, yang pertama mengubah pola gaya hidup. Yaps. Kalau kalian mau tubuh kalian sehat ya kalian harus mulai dari awal ini, pola gaya hidup. Yang kedua, istirahat cukup dan berolahraga teratur. Yang ketiga, mengonsumsi vitamin neurotropik. Yang keempat, jaga berat badan ideal. Yang kelima, hindari alkohol. Keenam, berhenti merokok. Selanjutnya, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang tidak mengenakan. Saya minta maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.